Perkenalkan, nama saya Nunung Prasetyo. Saya salah satu seniman Ruang Mes 56. Halo, nama saya Vincentius Ola, biasa dipanggil Ventus atau Bote. Saya Isal, di sini saya mewakili Tonjo Foundation. Halo, nama saya Fajar Rianto dari Dapur Umum 56. Terbentuknya dapur itu berawal dari ketika pandemi dimulai, teman-teman dari Ruang Mes 56 itu membuat gerakan untuk membuat masker. Masker karena pada waktu itu sulit, ditambah juga tidak hanya masker, kami juga sekalian membuat sebuah dapur umum memang yang awalnya itu memang ditujukan untuk teman-teman mes sendiri dan juga teman-teman yang sering nongkrong di mes, karena mes juga banyak juga kawan-kawan yang dari teman-teman kesenian itu yang nongkrong di sini. Waktu itu awal pandemi kan situasinya memang sangat tidak menentu ya. Jadi memang banyak pekerjaan dari teman-teman yang ditunda atau bahkan dibatalkan. Teman-teman tidak punya pemasukan lah. Jadi memang yang paling fokus utama ya ini harus makan. Makanya kami memberikan makan siang dan makan malam waktu itu. Ini perjalanan dapur juga awalnya juga kami sendiri, teman-teman dari mes 56, terus kemudian akhirnya juga ada bantuan dari teman-teman pekerja seni yang di Yogyakarta yang lain juga melebur jadi satu yang sebuah kelompok yang gerakan yang sedikit lebih besar biar jangkauan kami ke pekerja seni yang lebih luas lagi. Jadi memang waktu itu ketika diinisiasi Ruang Mes 56 sendiri kan jangkauannya hanya teman-teman mes dan teman-teman yang ada di sekitar mes. Nah, terus ketika adanya bala bantuan teman-teman pekerja seni di Jogja ini yang lebih banyak, jadi yang memikirkan jadi lebih banyak, makanya terus akhirnya kami membuat sebuah namanya waktu itu Dapur Umum Kolektif. Terus Dapur Umum Kolektif itu juga memang sasarannya juga tetap sama, karena semangatnya dari awal sama, kita akan membantu teman-teman pekerja seni yang terdampak. Itu yang paling penting. Setelah beberapa lama Dapur Umum Kolektif itu berjalan, mungkin sekitar 5 bulan sampai 6 bulan gitu. Akhirnya semacam mulai untuk ya udah kita sudahi dulu, karena waktu itu indikatornya adalah teman-teman udah mulai ada pekerjaan. Ya udah Dapur Umum Kolektif akhirnya ya udah kita selesaikan aja, terus kita laporan ke publik bahwa kami sudah menjalankan ini. Tetapi setelah Dapur Umum Kolektif itu istilahnya selesai, akhirnya tetap teman-teman mes 56 sendiri juga tetap meneruskan gerakan Dapur Umum 56 ini, dan ini juga tetap masih berjalan kami. Di Biennale besok itu kan Dapur Umum 56 ini juga berkolaborasi dengan teman-teman dari Tonjo Foundation untuk bersama-sama menggagas konsep acaranya. Kami juga bekerja sama juga dengan teman-teman dari keluarga mahasiswa di Indonesia bagian timur, NTT, Lembata, dari Papua, Maluku, sejauh mungkin untuk melibatkan kelompok-kelompok yang lain untuk berpartisipasi biar jadi dapur ini menjadi milik bersama gitulah. Dalam hal ini Tonjo akan diperbantukan di segala sesuatu yang berkaitan acaranya Dapur 56 itu akan beririsan dengan Tonjo Foundation kayak gitu. Adapun program-program yang udah dirancang sama Tonjo itu ada home tapping, kemudian ada lotre. Jadi ada permainan kayak misal permainan-permainan yang udah jarang kita jumpai. Di sisi lain kita juga menghadirkan permainan-permainan yang mungkin sekarang sering kita jumpai kayak gitu, kayak misal Uno kayak gitu. Sementara permainan yang jarang itu yang permainan-permainan masa kecil kayak gitu, kayak misal gobak sodor dan sebagainya. Jadi nanti di sana Tonjo akan intervensinya tuh nggak cuman ada di dapur aja, tapi akan meluas sampai mungkin ke daerah pendopo kayak gitu. Di sini akan ntar kaitannya sama fundraising. Jadi di sini kan untuk bagaimana dapur ini bisa survive, masih bisa terus berkelanjutan selama Biennale berlangsung itu kan butuh dana. Nah itu ntar Tonjo juga akan ada di situ. Saya juga terlibat di Dapur 56 sebagai narahubung dengan teman-teman dari timur yang seperti dijelaskan oleh Mas Fajar sebelumnya. Nah, di sini saya bersama teman-teman Dapur 56 mengunjungi tempat-tempat tinggalnya anak-anak asrama atau anak-anak sekre dari timur, misalnya kayak Lembata, Adonara, Ende, Sumba.
ikut berkolaborasi dengan teman-teman dari timur ini dalam acara Biennale. Kegiatannya lebih ke masak-masak ya. Jadi yang ditampilkan di kolaborasi ini yaitu masakan dari teman-teman sekre dari timur, kemudian dikolaborasikan sama masakan dari Jawa. Jadi kayak ada perbedaan. Masakan dari timur itu biasanya lebih ke asin, gurih, sedangkan masakan dari Jawa itu lebih ke manis. Selain yang ditampilkan masakan, kami juga ingin melihat teman-teman dari timur itu ketika mereka melewati masa pandemi ini yang masih berlanjut sampai sekarang, itu mereka mempunyai masakan survivalnya mereka di sekre ataupun asrama mereka itu seperti apa. Masakan-masakan itu apakah bisa membangkitkan kembali rasa rindu mereka terhadap kampung halaman mereka atau ke rumah mereka. Di sini dalam proyek Dapur 56 untuk Biennale kali ini saya di dapur sebagai kurator menu untuk menu-menu nanti ketika ada masak-masak di Biennale. Selama ini kami sudah melalui pendekatan dengan beberapa komunitas khususnya mahasiswa Indonesia Timur, mulai dari NTT, Tidore, Papua, Manado dan sebagainya. Kami nanti akan membuat masakan-masakan yang seperti mereka lakukan di rumahnya, ibaratnya kayak sehari-hari. Jadi kebanyakan ke asrama saling diskusi wacana menu berbasis ikan ya, ikan laut khususnya. Setelah itu baru nanti ada sagu dan lain-lain. Dan sayuran pun saya pikir di Jogja sendiri ada, cuma mungkin beberapa itu harus identik dengan kelokalannya sana. Tapi nanti kita pendekatannya cita rasa dengan Indonesia Timur itu khususnya sendiri. Untuk menu-menu nanti, rencana selama 40 hari semaksimal mungkin kita akan masak tiap hari. Dan kita sudah merencanakan itu dengan membagi dengan beberapa komunitas. Di situ akan menjadi sebuah keterbatasan mana yang hadir. Nanti di lokasi Biennale kita pastinya akan memasak dan itu untuk masyarakat luas. Kalau tantangannya banyak banget karena satu itu mengumpulkan kita mahasiswa-mahasiswa ya khususnya komunitas, kita saling kenalan, mengatur schedule dan mana mereka bisa terlibat dan mereka antusias sekali. Dan untuk bahan-bahannya mungkin beberapa kita akan mendatangkan dari sana. Contohnya misalnya kayak jagung kayak pipih itu yang di sini nggak ada. Walaupun pembagiannya dikit tapi bagaimana cita rasa lokalnya dari sana itu ada. Gitu.